Oke, udah siap. Ya, halo guys. Jadi sekarang gue sedang ada di Poi Lazar di Sakarya. Jadi sini adalah danau. Oke, asik banget buat camping segala macam. Buat teman-teman kayak gitu udah asik banget dah. Jadi di video ini pasti banyak yang nanya-nanya tentang kayak gimana sih Turki sama Indonesia, perbandingannya gimana ya sih? Kayak banyak hal-hal yang harus dipertanyakan, dan di sini gue bakal menjawab semuanya dengan 16 perbandingan antara Indonesia dan Turki. Oh ya, sebelum itu mungkin ini video pertama gue bakal nanya ke teman-teman gue yang juga kuliah di sini, gimana sih perbandingan dan apa-apa segala macam yang beda di sini sama di Indonesia. Jadi biar kalian pengen kuliah di sini ataupun ini bisa memberi tambahan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, sebelumnya di sini gue sama teman-teman gue sebenarnya udah dari hari kemarin pada tanggal 16 Desember. Jadi gue dari tanggal 15 Desember udah di sini camping sama teman-teman gue hari doang. Di video-video camping itu bakal ada tayang di video kedua yang bakal tayang secepatnya mungkin ya. Oke. Jadi di sini ada teman gue bakal kenalin dan bakal tanya-tanya. Langsung aja. Weh, bro, lu bareng siapa lu kesini? Gue bareng teman-teman nih. Nah, jadi sekarang gue bersama Faris. Jadi di sini Faris kuliah di mana? Gue kuliah di Sakarya Universitas. Jurusan sosiologi. Jadi paling kalian yang pengen di sosiologi Sakarya University nih, itulah pokoknya. Jadi gue pengen nanya nih, banyak banget kayak orang-orang Indonesia yang pengen kuliah di sini nanya gimana sih perbandingan antara Indonesia Turki, apa-apa aja sih beda-bedanya gitu. Iya. Sekarang kita bakal bahas tentang lingkungan. Menurut lu lingkungan gimana di sini sama di Indo bedanya? Kalau menurut gue ya, kalau lingkungan masih enakan di sini. Kalau buat lingkungan itu gimana ya? Di sini tuh lebih bersih, tempatnya juga lebih enak dilihat intinya. Terus kalau ini populasi juga nggak terlalu banyak ya, jadi lingkungannya. Jadi bener kalau emang buat belajar di sini tuh emang lebih enak sih asli ya. Jadi kan kalau misalnya kalian mungkin yang udah pernah kuliah di Indonesia, mungkin ya kalau pengen kuliah macet, naik kendaraan gini segala macem, lingkungannya baik sih buat belajar. Oke, yang kedua gue bakal nanya, buat temen enakan mana? Indonesia atau Turki? Orang Indonesia atau orang Turki? Kata gue gara-gara kendala bahasa mungkin ya. Bukan kendala bahasa, mungkin buat semua orang kan. Iya. Mereka kan juga bercandanya kan pasti pakai bahasanya kan kadang nggak formal, kecuali ke ya banjir, ke orang asing maksudnya itu pasti formal bahasanya. Cuman kalau buat ke sesama orang Turki pasti bahasanya bahasa kayak kita aja gitu kan. Ya pakai gua lu lebih gitu-gitu. Gua kalau buat teman sih masih pasti enakan sama orang Indonesia gara-gara bahasanya sama sih. Cuman kalau tipenya kalau orang Turki tuh gimana ya? Cara bergaul mereka sih gimana dengan bedanya sama orang Indo? Nah, bedanya gini. Misalkan contohnya nih, misalkan di Instagram. Kalau di Instagram tuh semuanya misalkan cewek aja di sini pada nge-follow misalkan. Follow misalkan nge-follow lu nih banyak. Tapi kan kalau di Indonesia pada nge-follow gitu kan biasanya wah ada suka nih gitu kan ya. Kalau di sini tuh emang gue dikasih tahu cuma sekedar teman doang. Oh, jadi kalau di Indonesia kan kalau udah di-follow udah follow sama cewek gitu. Gue di-follow ya. Padahal kalau di sini itu biasa banget cuma sekedar teman doang. Iya. Ada lagi mungkin? Udah sih itu doang. Udah ya. Langsung nyari buat orang kedua, gue bakal nanyain 2 pertanyaan. Kita langsung cari orangnya. Kenapa di sini terang sekali? Kita gelapin. Oke. Dia. Kita lihat. Nih, Kelvin nih. Hai guys. Oke. Gila. Jadi gue bakal nanya 2 pertanyaan ke lu. Tunggu, bentar gue ambil HP dulu. Langsung aja gue tanyain pertanyaan pertama. Yang pertama adalah tentang ramah. Mendingan Indonesia atau Turki orang-orang yang buat ramah? Kalau ramah menurut gue tuh lebih ke Indonesia sih sebenarnya ramah-ramah, tapi orang Turki itu lebih ke penasaran sama stranger, sama orang-orang asing gitu. Kayak misalnya lu belanja, sering ditanya pertanyaan aneh. Di Indonesia tuh ada ini enggak, ada itu enggak gitu. Orang-orang Turki itu lebih ke penasaran sih. Tapi kalau soal ramah, orang Turki dan orang Indonesia itu sama. Indonesia ramah dan Turki juga. Tapi di Turki menurut gue soal kriminalitas itu jauh lebih sedikit. Pertanyaan kedua sekarang tentang kualitas. Kalau misalkan lu mau beli pakaian gitu, mendingan beli di mana? Di Indonesia atau di Turki? Indonesia atau di Turki? Iya. Kalau di Sakarya menurut gue pakaian murah. Kalau kualitas relatif sih. Indonesia juga banyak brand-brand lokal Indonesia itu bagus-bagus juga. Turki juga lumayan, tapi varian menurut gue lebih banyak kan di Indonesia. Varian kayak misalnya model-model baru atau model-model yang lain-lain lah, menurut gue lebih banyak di Indonesia daripada di Turki. Selama yang gue lihat saat. Kalau harga gitu, harga baju. Kalau harga baju Turki relatif murah menurut gue. Saran kalau dirupiahin murah lah. Yang bisa lebih murah lah dari Indonesia. Kalau beli kaos gitu, jaket, kalau jaket winter apalagi kan? Jaket winter. Gue di Indonesia waktu itu beli di Indonesia kisaran
2 juta. Di sini itu Bisa cuman 400.000 rupiah. bisa Segitu. 500.000. Dan kualitasnya lebih bagus. Kualitasnya tuh lebih bagus karena nyesuaiin sama daerah di sini kan. Iya. Kalau Indonesia kan kayak asal gitu gimana sih, tapi mahal. Iya. Menang Terus merek biasanya- doang. Ya, benar-benar. Gitu. Terus kalau di sini juga banyak kayak toko-toko lokalnya bener-bener kayak H&M gitu kualitasnya. Kalau kata gue sih. Ya kayak LC kayak Iya. gitu-gitu. Koton Dan lain-lain itu kualitasnya udah bagus lah H&M. Iya, kayak H&M gitu. Oke. Oke. Sekarang lu bakal ke orang lagi nih buat lu Oke, pertanyaan. siap. Sekarang tugas gue untuk mencari aduh becek. Oke, gue menemukan seseorang di sini. Di sini ada Raffi, anjay. Hey, mau collab kita. Kita mau collab sini anjay. Sini gue pengen nanya beberapa pertanyaan ke lu nih. Dari lu dulu dah. Nama lu siapa tuh? Oke, selamat pagi semuanya. Oh, mas pagi, anjay. Kenalin, nama gue Raffi Aditya Gemilang. Dia jurusan International Trade. Ya Allah, amin. Amin. Dia salah satu member dari channel kita. Oke, di sini gue bakal nanyain perbandingan Turki versus Indonesia. Oke. lo. Oke, kita yang kayak cocok-cocok di sini tuh pertanyaan untuk dia ini. Perbedaan antara cewek Indonesia dengan cewek Turki. Anjay. Gimana tuh perbedaannya apa nih? Kalau ini jelas beda sih. Kalau Indonesia kan Melayu gitu nih mukanya, kulitnya sama mateng gitu kan. Kalau Turki itu kan Eropa gitu. Cuman kalau masalah cantik atau nggak cantik itu relatif cuy. Tergantung perspektif kitanya aja, dia cantik apa enggak gitu. Tergantung selera kita juga gitu. Kalau menurut lo nih, cakepan orang Indonesia atau orang Turki? Susah juga sih. Kalau lu dapet cewek Turki yang cakep, cewek Indonesia yang cakep, lu lebih pilih yang mana? Indonesia sih. Indonesia, mantap. Cuman kalau di sini Turki dulu. Jadi ada selingan gitu ya. Aduh. Satu lagi nih, kalau soal tempat tinggal, amanan di Indonesia atau lu lebih nyaman di sini? Kelas Indonesia lah, kagak dingin, sini dingin banget. Iya, Malas di gua. sini dingin banget sih emang. Gak kuat kan pulang. Jadi lu lebih memilih untuk stay di Indonesia. Kalau lu udah selesai kuliah kayak gini, lu pasti balik ke Indonesia. Pasti balik sih. Pasti balik. Nggak bakal kerja atau netep di sini? Itu masalah nantilah. Belum gua kepikiran itu. Oke, thank you nih. Sekarang lu coba cari. Oke, sekarang kamera gua ambil alih nih. Gua mau nyari teman-teman gua dulu nih, mana lagi ya? Tuh ada tuh yang gede-gede tuh. Assalamualaikum. Salam. Nih, gua mau kenalin teman gua yang satu ini. Ada apa nih? Kenalin dulu dong, nama lu siapa? Oh, nama gue Sabilan Rahmini, biasanya panggil Billy. Dari lahir itu. Jurusan International Relation. Oke, sih. Hubungan internasional. Si hubungan sama jago kamu. ngomong dong. Insya Allah. Gini nih, Bil, gua ada perbandingan nih. Dengan apa Turki tuh? sama Indonesia. Nih, gue mau nanya, kalau cuaca di Turki sama Indonesia tuh gimana sih perbandingannya? Beda jauh boy. Gimana cuy? Cuman di Indonesia cuma ada 2 musim. Ya. Musim hujan sama musim kemarau. Itu pun kemaraunya panjang. Iya. Kalau di sini cuacanya tuh ada 4. Itu kayak Eropa banget kan. Kayak Bahasanya gimana tuh? padahal di Asia gitu. Ada musim kemarau. Apa tuh bahasa musim- Turkinya? Oh, musim kemarau ya. Yes. Terus ada musim gugur, autumn, itu sonbahar. Asik. Terus ada ini winter, Winter. atau bisa bilang apa nih? Kesh. Kesh. Terus yang terakhir ada ilk bahar. Sepening itu keren banget sumpah, itu bunga-bunga bermekaran gitu. Terus yang beda lagi cuaca itu di sini tuh ya. Kita di HP itu cuacanya bisa bener gitu. Perakiran cuaca itu tidak melambung jauh seperti di Indonesia, dan di sini tuh sesuai Akurat gitu ya. Akurat di sini tuh. Akurat cuy. Dan masih 4 bulan tuh masih bisa gitu, masih bisa buat di perakiran. Oh, ini udah winter ini. Kalau di Indonesia kan nggak bisa nih. Misalkan hari ini panas banget, tiba-tiba besok hujan, banjir, terus panas banget gila. Pokoknya gitu. Jadi nggak ketebak gitu. Indonesia tuh ajaib. Cuman lu lebih suka di sini atau di Indo? Masalah cuaca nih. Cuaca. Di sini sih. Di sini cuacanya nggak bikin sakit soalnya, nggak bikin masuk angin. Oke, lanjut nih. Nah, kalau masalah transportasi tuh gimana, Bil? Nah, transportasi ini keren banget boy, sumpah. Di sini jarang banget yang ada naik motor. Motor itu bener-bener polusi paling. Bukan masalah polusinya, karena banyaknya motor di Indonesia itu membuat polusi makin tinggi. Jadinya cuacanya nggak teratur. Terus kalau di sini transportasi mahal banget. Kalau buat SIM aja buat mahal banget. Terus ada lagi namanya transportasi SNK gitulah istilahnya. Mobil juga jarang banget ya di sini. Tapi kalau di perkotaan masih banyak. Tapi di sini bener-bener jarang yang namanya motor. Soalnya motor pasti di atas 125 cc. Kalau untuk Gitu. harga-harga kendaraan umum gimana tuh? Kalau kendaraan umum, nah di sini tuh gini. Kalau di sini banyaknya
masyarakat tuh menggunakan transportasi umum beda sama Indonesia. Kalau Indonesia pasti pada bawa motor sendiri kan. Kalau di sini enggak. Di sini tuh pada naik dolmus, kalau enggak ada otobus. Dolmus tuh apa tuh? Dolmus tuh kayak apa sih? Angkot di sini. Cuman lebih rapi lah. Cuma lebih rapi, tapi harganya juga terjangkau kok. 1 sampai 1,5. Itu salah. untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa segitu, dan ada juga 2 sampai 3 itu. Rata-rata segitu. Oke. Atau mahal, atau kisaran 5.000 aja. Itu bisa jauh banget. Kalau kendaraan antar kota gimana? Nah, untuk antar kota pun itu terjangkau murah ya, karena di Turki ini negara satu pulau doang. Ada 2 pulau tapi satu pulau kecil banget. Jadinya bisa kemana-mana tanpa menggunakan pesawat ataupun perahu gitu. Jadi bisa pakai bus, bisa kemana-mana satu Turki bisa dikelilingin. Oke. Dan itu harganya terjangkau banget, sekitaran 80 sampai 150 lah paling jauh. Oke, gitu guys. Jadi penjelasan tentang transportasi dengan cuaca. Selanjutnya kamera bakal gue kasih ke Billy. Ngasih pertanyaan lagi nih buat teman kita yang lain, tapi kayaknya jauh banget ya. Rasanya kayak pengen tinggal di sini selamanya gitu. Berasa di sorga. Lihat noh, ya Allah, tenang banget hidupnya di sini, kagak diusik perkotaan. Akhirnya ini dia. Dia ngomong sendiri ke orang gila. Ini dia teman kita. Lu dong. Ya, jadi Nama siapa, Mas? nah gua nih, gua Fauzan nih. Fauzan siapa ya? Nama lengkap gua nih Fauzan, kalau lengkap gua nih ya Fauzan Ashraf Saputra. Tapi kalau mau dipanggilnya Ojan, biasanya gitu dipanggilnya sama teman-teman gua. Dari mana, Jan? Ojan. Nah, gua nih dari Balikpapan nih. Asalnya? Balikpapan tuh dari Kalimantan Timur. Oleh-oleh kasih apa? Oleh-oleh kasih. Leasnya Amplang tuh. Oh, ampla. Amplang aman. Jurusan apanya? Ini gua jurusannya ini nih, teknik komputer nih. Teknik komputer gue deh. Gua. Non teknik tapi komputer ya. Teknik komputer Jadi ini. nggak ada nyatanya gitu. Enggak, ntar gua kali jadi OP warnet. OP warnet. OP warnet di Indo. Nah, nih Jan, gue ada pertanyaan Jan. Perbandingan antara Indonesia dengan di Turki. Kok rada gelap perbandingan bahasa Jan? Iya. Antara di bahasa nih. Indonesia ini sama di Turki ini bedanya kayak gimana Jan? Iya. Jadi dari segi bahasa nih, bahasa Indonesia dan Turki itu sangat beda sekali. Jadi kenapa? Bahasa Turki itu walaupun nih dia pakai huruf Latin sama kayak Indo, cuma ada sebagian hurufnya tuh yang beda. Kayak misalnya tuh kalau di Indonesia nih ada huruf I, tapi kalau di Turki itu I-nya itu ada titik sama nggak titik. Gitu ya. Yang nggak titik itu bacanya Oh. Terus ada juga O titik atau alias O alay gitu. Kalau bahasa agak mana aja? Kalau bahasa sih ya, ini salah. Karena kita di Indonesia. Karena kita kan Indonesia. Kalau masalah grammar, kalau grammar Indonesia itu nggak ada kayaknya. Di Indonesia nggak ada gramarnya. Kayaknya nggak ada grammar. Nggak ada gramarnya. Dialek, Iya, jenis nggak gitu ada. nggak Nggak ada. ada. Indonesia Berarti paling enak bahasa Indonesia Jan? Indonesia paling enak. Tapi kalau misalnya kalau di bahasa Inggris nih, Iya. bahasa Inggris lah lebih gampang. Lebih Di bahasa gampang. Turki. Terus ada lagi ya nih pertanyaan tempat wisata. Tempat wisata ya. Tempat wisatanya kan di sini apa di Indonesia gitu? Nih kalau di Padahal di sini kan tempat bersejarah banget Jan itu. iya. Jadi Negara-negara bersejarah. kalau wisata nih, kalau di Turki itu wisatanya itu dia tuh terkenal dengan bangunan bersejarah. Kayak benteng-benteng itu banyak di Turki. Di Selat Bosporus tuh banyak tuh tembok-tembok bekas peninggalan Tembok Cina. Tembok Takeshi. Oh, oh benteng Takeshi. Banyak Takeshi. Sultan Osmani. Jadi di Turki ini juga untuk sejarah perangnya juga lumayan banyak tuh, kayak di Çanakkale. Terus siap perang nggak lu? Hah? Siap perang nggak kalau ada perang? Nah, jadi kalau di Indonesia nih dia tuh wisata alamnya banyak. Pantai itu Indonesia banyak banget pantai kan, kayak Bali udah terkenal tuh. Terus gunung di Indonesia kan banyak tuh gunung-gunung tuh. Di sini nggak ludak doang di Nusa. Internal ludak. Iya, terkenal ludak di. Jadi tempat wisata lebih enak mana di sini apa di Indonesia Jan? Menurut gua sih ya. Apa lu karena jarang banget belum benar-benar semuanya gitu pintar ya? Iya sih. Belum kitarin Turki. Iya, Karena jadi kita baru buat 2 bulan. Iya, Ya. kita baru 2 bulan di sini jadi. Kita belum ada sempet waktu ya. Iya, tapi Kan ada Antalya, ada Antalya ada juga. Hatay, Konya. ada Trabzon. Nah, iya itu. Baik salju ntar kita main Ya, salju. Erzurum. Oke guys, saya akan kasih ini menyerahkan ikan ini kepada saudara Fauzan. Kepadanya persilakan. Ya, sama gua lagi nih. Kita mau ke pindah narasumber. Jadi di sini lagi gerimis. Cuacanya sih nggak begitu dingin ya. Masih sekitar 11 derajat ya, kita maju. Ya, lagi sama gua nih, Pak Fauzan nih. Kita akan menuju ke narasumber berikutnya. Ini dia nih, yang sedang menyalakan api ya. Oh baik, nama gue Fikri Alfarizi dari Bekasi. Oh, ini dari ya. Ada apa nih? Jadi gini nih, kita ini ada sedikit pertanyaan nih tentang Turki dan Indo. Jadi menuju soal makanan nih. Makanan. Makanan tuh mana ini antara Indo sama Turki, yang mana nih? Kalau menurut gue sih ya pasti makanan
dari Indonesia. Soalnya ya gimana ya, udah hidup berapa lama di Indonesia, tiba-tiba kesini. Kalau lu kesini pasti nyesuaiin lah makanannya. Udah bisa lah makan. Tapi walaupun gitu di sini tuh kenyangnya bentar doang. Sumpah. Bentar doang udah kayak lu makan nih. Ntar sejam 2 jam lagi udah lapar lagi anjir. Gimana gitulah, pokoknya dingin gara-gara gitu. Ini ada nggak kayak jual cabe gitu? Cabe ada. Kalau ada rempah-rempah gimana? Di sini walaupun nggak lengkap itu mahal-mahal lagi. Ya Eropa gimana lah. Tentang harga barang. Harga barang. Iya, harga barang antara Indo dengan Turki bagaimana? Harga barang yang mana dulu nih? Antara kalau barang-barang sih kayaknya sama aja sih. Kecuali kayaknya lebih mahal Indo sih. Ya, Indo ya? Soalnya pajaknya Indo gede banget. Parah sih. Iya. Kayak baju gitu iya, ya? Baju. Baju. Lah di sini paling cuman berapa ribu, di Indo bisa ratusan ribu. Jadi kalau HP gimana? Kalau HP mahalan sini. Soalnya gak tahu juga sih gua HP mahalan sini dah, pokoknya elektronik mahalan semuanya di sini daripada di Indo. Ya oke, gitu aja. Nah, guys, sekarang kita udah kumpul semua nih, member Indogenous. Mantap. Kenalin dulu, Perkenalan dulu. Halo guys, nama saya Zafan Asadullah, dipanggil Asad di sini. Ada di Instagram aja. Bang, nih kita kan lagi perbandingan Turki dengan Indonesia. Orang yang udah termasuk lama juga di Sakarya nih, di seluk-beluk kayak Turki aja. Terus Bisa aja mas. Jadi malu. kita pengen nanya ini nih soal kualitas kampus. Kualitas kampus di Sakarya atau generalnya Turki dengan kualitas kampus di Indonesia itu perbedaannya apa aja nih bang? Nah, berhubung saya belum pernah kuliah di Indonesia, jadi mungkin Anda yang tahu. Billy yang udah paling lama. Billy yang paling lama. Lebaran. Billy. Lebaran. Bil, gimana Bil? Bil, Kuliah di Indo gimana? Lu udah 2 tahun nih kuliah di Indonesia. Udah pernah. Gimana Bil? Sama di sini sekarang. Perbandingannya kualitas pembelajarannya. Hebat boy, sumpah asli. Dalam Sistem pembelajaran tuh sangat beda boy. Sistem pendidikan di sini tuh sangat maju. Setidaknya tidak objektif sekali. Karena banyak sekali dosen-dosen di Indonesia itu objektif. Ini contohnya. apaan sih kok gua? Kayak nggak salah apa-apa nih lu di DO gitu. Gue nggak pernah masuk kan. Tapi itu orangnya objektif. Seenggaknya kan dikasih peringatan gitu ya. Atau enggak ya bodo amat kalau lu nggak masuk ya udah gitu. Tapi di sini terus di sini juga nggak ada organisasi ya. Maksudnya organisasi pasti itu eksternal, nggak ada yang namanya internal, nggak ada yang namanya himpunan, nggak ada namanya BEM, nggak ada namanya BMKM gitu, nggak ada. Jadi sini tuh nggak gila jabatan ke Indonesia atau masih lu? Karena bibit pejabat itu dari kampus semua itu, ya nggak bang? Pokoknya orang-orang yang gila duit, gila jabatan, masya Allah, Allah Akbar. Itu tuh harus dibenerin otaknya tuh, karena kebanyakan orang karena yang saya tahu BEM itu mereka punya orang belakang gitu, punya orang-orang politik parpol, orang dalam. Pokoknya mereka seenggaknya kayak apa sih namanya tuh, kampanyein orang-orang mereka. Itulah ini. Oh jadi menurut lo kurang bersih mainnya. ya kalau di Indonesia itu lebih banyak bermain politik ya? Iya, itu bukan mahasiswa dong ya, dosennya juga boy, asli dosennya juga main. Bang, kalau menurut lo gimana nih bang? Oh di Sakarya kan gue belum kuliah di Sakarya nih bang. Gimana nih bang, yang udah pernah kuliah di Sakarya? Kan pernah di Istanbul, pernah di Sakarya nih. Saya pernah di Istanbul setahun. Itu waktu itu Open University. Jadi lewat internet aja belajar. Dari situ saya nggak dapat izin tinggal, makanya saya pindah ke Sakarya. Nah, gitu jawabannya. Ya. Sakarya gimana bang pembelajarannya, kan lo udah lama juga nih? Kalau di Sakarya ya mungkin sama ya, sistemnya sistem SKS ya, kredit ya. Kredit ya. Terus ya itu. Terus apa lagi? Kalau soal kualitas pendidikan kayak lu belajar di waktu di Indonesia, belajar di SMA gitu, kualitas pendidikannya lebih bagus mana, di Turki atau di sini? Nah, kalau di sini kalau menurut saya untuk pembelajaran dan gurunya, dosen-dosennya lebih baik, tingkat kualitasnya lebih baik gurunya di sini. Karena mereka itu bukan open book banget, orangnya suka ngajarnya itu benar-benar bukan yang dihafalin tapi apa yang mereka pahami. Dan satu lagi yang saya catat, rektor, hampir semua rektor di Turki itu bersahabat dan dekat dengan pelajar. Saya pernah mampir ke suatu kafe di Sakarya dan lagi ngopi, terus tiba-tiba ada rektor main ke situ juga ngopi.
ya jadi sapa-sapa gitu. Kalau di Indonesia yang saya tahu itu susah banget ketemu sama mereka. Bener-bener. Rektornya di sini juga pernah nginep di Uni Garden kan Bang? Promosi ini kan. Tempat kita kualitas pendidikan di Turki lebih maju daripada di Indonesia. Sebenarnya sesuai orangnya juga sih kata gue. Benar. Mau di Turki atau di Indonesia? Iya. Kalau orangnya ya emang Bebel tetap aja. Orang mau bebas nggak terikat sih di sini. Lebih aneh. Berhubung Hilmi nggak ada, tuh ntar ada muka di sini. Hilmi, Ini gue nanya langsung ke semuanya aja nih ya. Oke. Soal kebersihan itu menurut kalian di Indonesia dan di Turki lebih bersih mana nih? oh jelas itu. Sudah jelas sekali. jelaskan Cung. Gimana? Jelaskan, Cung. Diki gimana? Di sini lah lebih bersih di sini. Lebih jarang Bersih kita apanya ngeliat nih? sampah ya? Bersih dalam apa nih? Udara kan? Udara. Ya Bersih dalam orang. Karena Orang di sini kan 4 musim ya. Karena kadang-kadang winter, mager mungkin mandi. Tapi di bawah kebiasaannya sampai sama. Jadi guys, gini guys, dulu saya pernah bawa 35 orang. Gelombang pertama YPT, nggak tahu siapa tuh pokoknya. Anak YPT. Terus kita sholat di masjid. Sholat di masjid, buka sepatu, mereka jalan di luar masjid tanpa sepatu. Gila, itu emang orang Indonesia malu-maluin banget loh. Nggak tahu kebersihan banget. Siapa sih kalau Iya, kalau orang Turki itu lepas sepatu, pakai sendal, wudhu, gitu kan. Sholat harus pakai kaos kaki. Iya, sholat terus bagus. Jadi menjaga kebersihan bagus. Jadi anak-anak gelombang satu. Apa sih ya? Kita Kali banget. Iya, kalau di Turki menurut gue juga sih lebih bersih bro. Dari pertama tuh udara di sini tuh kelihatan banget kan. Di Indonesia tuh mobil aja rapat-rapat, motor Iya. juga. Di sini kenapa mobil jarang? Bensinnya mahal. Jadi orangnya juga males gitu beli mobil. Mungkin diterapkan di pemerintah Indonesia. Kalau sampah-sampah nih gimana? Di Indonesia lebih sering lihat sampah apa di sini lebih sering lihat sampah? Di Indonesia. Ya? Karena karena Indonesia tuh kayak nggak teratur. Maksudnya dia nggak tahu penempatan gitu. Asal orangnya juga emang Iya, dari orangnya ya itu dari orang lagi. kayak udah tradisi turun temurun Iya, gitu ya. iya, Buang iya. sampah itu kayak suatu Mungkin kapan-kapan kayak kita nge-review makanan gitu boleh kali ya. Meja makanan. Pokoknya ntar buat kalian pengen kayak buat video apa lagi tentang review makanan atau jalan-jalan kemana, masukan apa aja dah. tinggal komen di Tinggal bawah. komen di bawah. Nanti request ya, Ya. nanti Bakal kita insya Allah bakal kita jalanin, oke? Insyaallah. Oke. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel Indigenous, dan bakal ada video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Ayo. Stay tune guys, stay tune. Oke. Oke, stay tune our video guys. masuk cuy. Masuk, sumpah. Bisa bang? Casan bisa.